Salat dan salam sekali limpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW yang tidak pernah lisannya terkotori oleh perkataan dusta, yang membenarkan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran terkait dengan telah dekatnya kiamat kepada umat manusia. Dan beliau pula yang telah merinci tanda demi tanda dari kiamat itu bila mana terjadi. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, ketua dari Imarah Musala At-Tawaddu' beserta jajarannya. Juga yang saya hormati dan saya muliakan Allah, para mama, para nini, mama, para datuk, para uzuama, para bukama yang sama-sama hadir. Terima kasih sudah menerima kami. Ya, mohon maaf jika datangnya kami menjadi repot pihak Imarah dan juga para jamaah sekalian. Juga hadirin dan kaum muslimin semua terbahagia. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Jamaah sehat? Alhamdulillah. Tidak ada yang kurang? Tidak ada. Isi dompetnya agak kurang ya? Kalau kurang sama dengan saya. Ini yang hadir di musola ini sepertinya paling banyak kaum akhwat ini. Jamaah akhwatnya. Kata Rasulullah SAW, tanda kiamat telah dekat, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ini jumlah perempuannya lebih banyak ini. Bunda, Bunda, woi Bunda, mana bapaknya Bunda? Gak ikut bapaknya? Oh tidur, Masya Allah. Kok masuk surga sendirian? Masuk surga sendirian? Jangan-jangan bapaknya dititipkan ke yayasan. Yayasan penitipan bapak-bapak. Ya. Bapak Ibu dan Rasulullah, gambar yang Bapak Ibu saksikan ini adalah pertemuan saya dengan Uzma. Kami duduk satu meja di Masjid Al-Falah, Pekanbaru. Saat itu kita membahas 10 tanda besar hari kiamat. Ya. Kita membahas betapapun saya dengan beliau beda madhab. Madhab akhir zamannya berbeda. Tapi kami tetap dalam satu bingkaian dakwah. Terakhir kami bersama beliau Januari kemarin kami ke Kairo. Lalu kami ke Jordan, dari Jordan ke Palestina. Bapak Ibu kami menyaksikan memang sudah suasana cukup panas. 10 hari menjelang Ramadan kemarin suasana cukup panas. Orang-orang Turki yang ada di Yerusalem itu diusir. Mereka tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Dan saat itu kami masuk border di bagian utara Palestina. Ini sangat lama sekali, paling lama kayaknya. Jam 9 kami datang. 4:30 sore baru masuk Bapak. Bayangkan, dan itu dalam kondisi duduk di bus dan busnya menyala. Tentara Israel banyak berjaga-jaga. Intel Mossad, Shin Bet, mereka berjaga-jaga. Semua itu menjadi isyarat betapa telah sampai pada puncak ketegangan. Tidak lama lagi apa yang Rasul sabdakan akan terjadi. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Hani, ketika Rasulullah SAW Qailullah itu tidur menjelang sholat subuh. Setelah Rasulullah SAW tahajud, ada waktu sebentar Rasulullah qailullah. Terpejam matanya. Tanamu 'ainahu wa la yanamu qalbuh. Tertutup terpejam kedua matanya tapi hatinya terjaga. Tiba-tiba Rasulullah bangun. Berkata dengan sangat jelas, Allahumma al-balag, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan. Bangun para sahabat. Termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang, bangun, berdiri menghampiri Rasulullah SAW dan katakan, "Naam ya Rasulullah, kan balagta risalat Allah." Betul ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan risalah Allah. Maka apa kata Rasulullah SAW? La yazharanna al-Islam hatta yurudal kufra ila mautini. Sungguh Islam akan tegak di muka bumi sehingga kekafiran akan terseret ke tempat asalnya. Wa la yahudanna al-bihar bil Islam, dan sungguh lautan akan bangkit, akan penuh dengan dakwah Islam. Subhanallah. Kalau itu terjadi, maka insya Allah kita akan menyaksikan kapitalisme akan tumbang dan kembali ke barat. Komunisme akan kembali ke timur dan Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Amin. Aman. Jamaah. Oi jamaah. Sepi. Hening sekali. Ini tidak ada. Bapak Ibu yang atas SWT. Baik. Ada satu kisah menarik terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Ya. Pada saat itu diceritakan Huzaifah bin Usaid bercerita, para sahabat di Masjid Nabawi berbicara tentang hari kiamat. Kapan kiamat terjadi? Sibuk mereka.
Obrolan mereka terdengar oleh Rasulullah SAW. Kharaja anil ghurfah. Rasulullah keluar dari ruangan. Bada tadakkarun, apa yang sedang kalian perbincangkan? Sibuk benar, ramai sekali kalian bicara. Viral rupanya yang kalian bicarakan. Maka apa kata Huzaifah? Nahnu natadakkaru sa'ah. Ayyana musaha ya Rasulullah. Kami sedang bercerita tentang hari kiamat. Bila mana, kapan kiamat terjadi? Maka apa kata Rasulullah SAW? La taqumus sa'ah hatta tarau ashra ayatin. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan 10 tanda. Ya, jadi kiamat didahului kejadiannya oleh kemunculan tanda-tandanya. Tanda-tanda. Ada asyratul sughra, ada asyratul kubra, ada tanda kecil, kurang lebih ada 200-an. Dan ada asyratul kubra, ada 10 tanda besar. Dan 10 tanda besar ini Rasulullah yang menyebutkan. Kalau tanda besarnya hanya ada 10. Nah, saya dengan Uzma berbeda. Kalau saya menggunakan hadis riwayat Imam Ahmad dari Huzaifah bin Usaid. Sama-sama dari Huzaifah bin Usaid. Kalau beliau menggunakan hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kalau riwayat Imam Ahmad, yang pertama itu terbitnya matahari dari barat. Kalau beliau menggunakan hadis riwayat Imam Muslim, yang pertama duhan dulu. Kenapa saya gunakan hadis riwayat Imam Ahmad? Karena inilah yang sesuai dengan sains. Pendekatan sains menurut saya itu bisa kita fahami, ya, dari bisa membantu kita untuk memahami hadis Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah tatlu'a syamsu min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Ini bisa kita lihat matahari di mana? Baratnya pada sebelah sana barat ya. Kelihatannya ada di barat ya. Masih terang di sana? Oh, alhamdulillah masih di barat ya. Masih aman. Dan setelah itu ad-dukhan tughatil ard. Dukhan, kabut menutup bumi. 40 yawman, 40 hari. Ya. La yastati'u an-nas an yukhalifu baina al-lail wan nahar. Ya. Kabut menutup bumi sehingga susah dibedakan ini siang dan malam. Disebut siang gelap, disebut malam sama dengan siang gitu ya. 40 hari 40 malam. Kemudian yang ketiga, ad-dabah, ya. Takhrujud dabah min al-ard tukallimun nas anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Munculnya binatang jasasah yang bisa berbicara kepada manusia. Ya. Binatang ini akan membawa tongkat Nabi Sulaiman dan cincin Nabi Musa alaihissalam. Kebalik, tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ya, yang dengan tongkat itu dia mengenandai ini kamu kafir, kamu mukmin, kamu kafir, kamu mukmin dan kamu munafik. Itu ada. Sampai disebutkan dalam satu meja, "Hei kafir, ayo kita makan." "Oh, makasih mukmin." "Oh, ayo munafik makan." Nah, seperti itu. Subhanallah. Nah, yang keberapa? Yang keempat, ya khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, makhluk yang biadab, yang keji, yang turun ala kulli wadin yahimun. Ya, mereka cepat sekali turunnya, banyak, maka banyak. Kemudian yang kelima, nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Nabiullah dan Rasulullah. Jemaah, Nabi Isa masih hidup apa sudah wafat? Masih hidup. Ada di mana sekarang? Ada di Rumbai. Di mana Nabi Isa sekarang? Nah, jawaban yang aman adalah surat Ali Imran ayat ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah wahai Muhammad ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kau," diwafatkan Allah. "Wa rafi'uka ilayya, aku akan mengangkatmu ke sisiku." Jadi Nabi Isa diwafatkan Allah, diangkat ke sisi Allah. Sekarang Nabi Isa ada di sisi Allah, bukan di langit ketujuh. Allah tidak di langit ketujuh. Nabi Isa alaihissalam sedang wafat di sisi Allah. Wafat selama ini kita memahami meninggal. Tidak Bapak Ibu. Wafat itu mushtarakah. Satu kata banyak arti. Ya. Wafat itu bisa berarti tidur, pingsan, ataupun mati. Seperti mana dalam surat Al-An'am ayat ke-60 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar."
Dan dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Wafat di sana apa artinya? Tidur. Jadi Nabi Isa sedang tidur di sisi Allah. Ustaz, sekarang sudah 2026 Masehi, berarti ribuan tahun tidurnya. Itu hitungan rumbai. Samakah satu hari di rumbai dengan satu hari di sisi Allah? Kana miqdaru ya ka'alfa sanat. Kana miqdaru yaumi ka'alfa sanatin mimma ta'udun. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Adalah satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di muka bumi. Sekarang di Rumbai 2026. Ya, berarti di sisi Allah baru 2 hari. Berubah tidak Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa tidak berubah. Berarti masih seperti dulu. Diangkat ketika usia 35 tahun, kurang lebih 33 sampai 35 tahun. Jadi turun tidak berubah. Terbayang kalau Nabi Isa turun, kita masih ada. Kita ketemu Nabi Isa, siap-siap selfie sama Nabi Isa. Kata Allahu Akbar. Yang keenam, khuruj Dajjal, keluarnya Dajjal. Dan Dajjal akan keluar diawali dengan kemarau panjang selama 3 tahun. Bel pulang, jamaah majelis ilmu lebih utama dari salat sunnah. Bahkan salat wajib saja boleh ditunda karena majelis ilmu. Gimana jamaah? Lanjut? Masya Allah, sepakat ya. Sampai jam berapa ini? Materinya panjang ini. Selanjut Bapak belum tahu salat saya. Nah, keluarnya Dajjal, Rasulullah SAW katakan, Inna qabla khurujid Dajjal 3 sanawat syidad. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan muncul 3 tahun tersulit bagi manusia hidup di muka bumi. Seluruh dunia. Mau manusia, mau binatang, tumbuhan, susah hidup di muka bumi saat itu. Fiha jau'un syadid. Di 3 tahun itu terjadi kelaparan yang sangat. Ini ada isu mana anak saya. Itu anak saya yang belakang. Dia bilang, Abi, ini ada berita. Kamu ya dia? Kalau BMKG menyatakan tahun ini akan dimulainya kemarau panjang. Itu deh. Ya, di BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Mengatakan tahun ini akan dimulai kemarau panjang. Dan nanti sebelum Dajjal keluar, kata Rasulullah SAW, akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia hidup di muka bumi. Fiha ja'un syadid, akan ada kelaparan yang sangat luar biasa. Nah, ini saya perlihatkan hadisnya. Ini ada. Nah, Nabi Umamah dari Abu Umamah ini adalah pemimpin Ansar. Beliau berbaiat ketika Baiatul Aqabah, ya, bersama beberapa orang sahabat dari Madinah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna qabla khurujid Dajjal, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal 3 sanawat syidad, akan datang 3 tahun tersulit bagi manusia hidup di bumi. Yusibun nasa fiha, menimpa manusia di 3 tahun itu jau'un syadid, kelaparan yang sangat. Yaqulullahu as-samaa'a fi sanatil ula, di tahun pertama Allah memerintahkan kepada langit antahbita sulusa matriha, tahan hai langit sepertiga hujanmu. Maka sepertiga hujan tidak turun selama 1 tahun, Mbak. Keringlah bumi. Paceklik mulai terjadi di zaman. Gagal panen sudah mulai melanda umat manusia. Ya. Wa ya'murul arda an tahbisa sulusa nabatiha, dan Allah perintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Sepertiga tanaman tidak tumbuh. Kering mulai melanda manusia. Galaulah manusia di mana-mana. Ya. Termasuk Indonesia. Maka mulai dari sekarang Bapak Ibu, saya sudah berpikir ke kebun. Alhamdulillah sudah menggarap kebun sudah 5 bulan ini. Kami menggarap kebun, bikin rumah di kebun, dan mulai berpikir untuk menabung, menyimpan cadangan makanan. Benar Bapak, kita makan sunnah Rasulullah. Faltanzil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan semua peperangan itu, perpecahan itu. Walau an ta'adda bi asli syajarah,
Wala anta bi asli syajarah. Walaupun kau menggigit akar kayu, kamu tinggal di hutan, kamu tinggal di kebun, wa anta ala dzalik hatta yudhikakal maut. Sampai kematian datang, kamu tetap harus bertahan di hutan, walaupun harus memakan akar kayu. Jadi kita diperintahkan Rasulullah ketika perang dunia terjadi ke hutan, ke kebun. Walaupun makar akan kayu, sampai kematian datang, kita harus bertahan demi menjaga iman Islam kita. Nah, berangkat dari hadis itulah saya berpikir, wah ini harus hijrah nih. Kami belajar hijrah ke kebun, Pak. Bukan ke padang pasir, hijrahnya ke kebun. Ya, maka kami namakan kampung hijrah akhir zaman. Kita akan menciptakan ketahanan akidah, ketahanan pangan, dan ketahanan ideologi. Masya Allah. Itu Bapak Yusuf yang Allah SWT. Baik. Kepada Imam Marali. Summa yamuru as-sama fi sanati tsaniyah. Kemudian Allah memerintahkan langit di tahun yang kedua, fatah bisa selesai matriha, kemudian bumi langit menahan seperti 2/3 hujan tidak turun, bumi menahan 2/3 tanamannya, ya. Kebayang 2/3 hujan tidak turun selama setahun di tahun kedua. 2/3 tanaman tidak tumbuh, makin kelaparan manusia setahun Bapak Ibu. Kalau Gaza kelaparan sudah bertahun-tahun Bapak Ibu sekarang. Ya, subhanallah. Kemudian summa ya'mur as-sama fi sanati tsalitsah. Kemudian Allah memerintahkan langit di tahun yang ketiga, fatah bisa matraha kullaha. Maka kemudian langit menahan semua hujannya. Fala tuqtiru qutratan. Ya. Fala tuqtiru qutratan. Maka tidak menetes satu tetes pun dari langit selama setahun. Tidak ada satu tetes pun hujan selama setahun Bapak Ibu. Kebayang Bapak Ibu kering ya. Ini rumbai kering nanti Bapak Ibu. Maka siap-siap persediaan air dari sekarang diirit. Sumber air dari sini selama ini dari mana? Dari sumur. Nanti sumur kering. Karena langit tak setetes pun hujan selama setahun. Wa ya'murul ardha fatah bisa nabatiha kullaha. Dan Allah perintahkan bumi menahan semua tanamannya. Fala tunbitu hudra. Maka tidak tumbuh, bumi tidak menumbuhkan satu tanaman pun, rumput pun tak ada. Fala yabqa dhata zulfin illa halakat illa masyaallah. Maka binatang manapun yang berkuku akan mati. Semua binatang yang berkuku akan mati. Tidak sedikit pula manusia yang mati kelaparan. Qila dikatakan, fama ya'ishun nas fi dzalika zaman. Ya Rasulullah, lalu manusia bertahan dengan apa pada saat itu? Dengan apa manusia bertahan hidup pada saat itu kelaparan terjadi? Qala at-tahlil, wat-takbir, wat-tahmid, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Ya, wa yajzi'u dzalika alaihim mazra'at at-ta'am. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, itu mengenyangkan perut kita. Subhanallah. Itu sudah terjadi di Gaza Bapak Ibu. Di Gaza sudah terjadi. Bahkan di Suriah dulu anak-anak. Saya masih simpan video di mana anak-anak di Gaza, Suriah, di Gaza. Itu makan rumput Bapak Ibu. Merinding ya Allah. Kita masih bersyukur kita masih bisa makan ya. Kita nanti pun ada makanan tuh di luar. Alhamdulillah. Kayaknya udah kecium nih baunya. Nasi lemak kayaknya. Apa yang pengen makan? Roti. Sudah berapa lama kamu tidak makan roti? Oh, sudah lama sekali. Ya. Kamu lapar, anta jo'? Ayo, ada jo'. Ada jo'. Ya. Apa yang kamu makan selama ini? Nah, saya makan rumput, kata dia. Dan betapa luar biasa solidaritas anak-anak Suriah dan Gaza, Bapak Ibu. Ada roti satu, kameramen tidak tegak. Ya. Saya sebelum keluar dari hotel, saya bilang sama teman-teman, bro, penuhi jaket antum sama roti. Terus saya udah bilang sama kepala restoran, kita akan ke mereka, kita akan ke lapangan, kita minta jaket kami penuhi dengan roti, Bapak Ibu. Di sana kami bagikan roti itu. Ya, kami satu hotel di Turki itu dengan orang-orang Gaza, ya, dengan orang di Gaziantep, dengan orang-orang Suriah ya Allah, ada perbatasan Jordan Suriah itu jadi kamp pengungsian gitu. Ya, di Mafraq.
Nah, ada anak kita mendapatkan satu roti, mereka tidak serakah. Bayangkan, lapar berhari-hari tapi solidaritas luar biasa. Kenyang-kenyang bersama, lapar bersama, syahid pun bersama-sama. Anak-anak di Indonesia baru dengan bencana dijarah tuh yang namanya supermarket. Allahu Akbar, akidah dahsyat mereka. Memang mereka makhluk terbaik di muka bumi. Subhanallah. مثله يوم الأنامل وعليه أصبح حوبة. Apapun demikian mereka sudah tidak kuat lagi. Maka akhirnya mereka syahid menjemput orang tua mereka yang sudah berada di surga. Bayangkan jika ini anak kita. Demi Allah. Dulu ketika sahabat Utsman terdengar mati dibunuh. Hanya mendengar. Rasulullah SAW tidak melihat nyawa jasad Utsman bin Affan yang terbujur kaku berdarah-darah. Tidak. Faqad istima'il khabar li'annahu qutila. Rasulullah hanya mendengar sahabat Utsman terbunuh ketika akan berangkat melaksanakan ibadah haji di Hudaybiyah. Mobilisasi jihad ditegakkan. Rasulullah naik ke tempat tinggi dan mengatakan, "Wallah, qatlul mu'mini a'zamu 'inda Allah min zawalid dunya." Demi Allah, membunuh nyawa seorang mukmin lebih berat dosanya daripada membinasakan dunia dan segala isinya. Walau islamat ahlus samawati wal ard liyaqtulal muslima. Dan andaikan penduduk langit dan bumi berkumpul untuk membunuh seorang muslim saja, lakabbahumullahu wujuhahum jami'an fin nari jahannam. Niscaya Allah akan menelungkupkan jasad mereka untuk neraka jahanam semuanya. Allahu Akbar. Betapa mahalnya nyawa orang beriman saat itu. Siapa yang mati dan sedikit pun tidak terbesit untuk berjuang di jalan Allah, membela Islam, membela harkat dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin, dia mati dalam keadaan munafik dalam satu cabang kemunafikan. Nauzubillah. Jamaah, sudah terang rupanya. Masih ada waktu? Saya baru mulai Bapak Ibu. Lanjut. Ya, yang bertugas di belakang mudah-mudahan nasinya bisa dijaga tetap hangat. Jangan biarkan dingin. Baik, lanjut jamaah. Nah, baik Bapak Ibu rahmatullah taala. Kembali kepada yang tadi. Nah. Jadi itulah yang terjadi. Dan di tahun ketiga itulah Dajjal akan muncul. Ketika tidak ada satu tetes pun hujan di muka bumi selama setahun. Ketika tidak ada satu tanaman, satu rumput pun tumbuh selama setahun. Fakhrajad Dajjal. Di saat itulah keluarnya Dajjal. Ya'ti qauman. Datang kepada satu kaum kasirun minhum matu bihadal ju'. Mati kelaparan karena kelaparan ini. Dajjal mengatakan, "Matarjum ya rabbikum, matabghuna min rabbikum jami'an." Apa yang kalian harapkan dari Tuhan kalian? Kami berharap Tuhan menurunkan hidangan dari langit, makanan dari langit. Ya. Banyak saudara-saudara kami mati karena kelaparan. 3 tahun kelaparan ini membuat saudara-saudara kami mati semua. Aina mat'amukum? Mana tempat makan kalian? Maka mereka manusia mengeluarkan tempat makan mereka. Ada yang mengeluarkan baskom, ada yang mengeluarkan magicom, ada yang mengeluarkan tempat makannya. Maka Dajjal mengangkat tangannya dan menggerakkan tangannya dengan membaca segala sesuatu birit dia yang membaca mantra-mantra. Keluarlah makanan. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal. Dan kebanyakan yang sujud itu adalah kaum wanita. Fakasirum minhum mayyasjuduna ila Dajjal an-nisa. Kaum wanita. Datang Dajjal pada satu kaum. Yang kedua, dulu kaum ini, kampung ini hijau, asri, taman-taman, sungai-sungai, buah-buahan, sayuran tumbuh di sana. Kering saat itu. Matarjuna min rabbikum. Nahnu narju min rabbina ay yanzila mataran alayna. Liyuhyi hadil qaryatina hadhi. Kami berharap Allah menurunkan hujan untuk menghidupkan kembali kampung kami yang dulu hijau, banyak sayur tumbuh dan segar. Ya, segar sekali. Hijau dulu dengan berbagai macam sayuran dan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. In astati an nazilat matarilaikum, mada ta'tina? Jika aku bisa menurunkan hujan dari langit, apa yang akan kau berikan? Ala ta'tu nilai.
Apa yang akan kalian berikan kepadaku? In tastati an tunazzila al-matar alaina nasjudu laka rabban lana. Apabila engkau bisa menurunkan hujan dari langit, kami sujud menyembah engkau. Maka Dajjal mengangkat tangannya. Dia gerakan awan demi awan. Terkumpul awan di atas kaum tadi. Hitam awan tadi dan berkata kepada Dajjal, Ya sama ya sahab azid dan matar indak. Kullah, hai langit turunkan semua hujanmu, kata Dajjal. Maka hujan deras menghujani kaum tadi. Maka sujudlah mereka. Fasajadu wa katsirun minhum an-nisa. Dan banyak yang sujud kepada Dajjal saat itu adalah kaum wanita. Ya. Kemudian datang pada kaum yang ketiga, ila qaryatil mu'minin, datanglah pada kampung orang-orang beriman, tapi Dajjal tak mendapatkan apapun. Orang beriman itu tetap bertahan di masjid-masjid. Mengapa menghidupkan masjid dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu yang mereka lakukan. Dengan ibadah mendekatkan kepada Allah, maka Jibril memberikan kekenyangan kepada umat Islam dengan zikir-zikir tadi. Dajjal membuat kampung kaum muslim itu kering, tapi kering di mata Dajjal, namun tidak di sisi Allah. Masjidlah saat itu yang akan menjadi tempat kita menyelamatkan diri. Allahu Akbar. Jamaah. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Dajjal keluar, kemudian salah satu khusuf, munculnya 3 pembedaman. Bumi bagian barat tenggelam, bumi bagian timur tenggelam, jazirah Arab tenggelam. Dan yang terakhir, munculnya api dari lembah Aden dari Yaman. Ya, tahsyurun nas minal masyriq ila al-maghrib. Api keluar dari bumi, dari lembah Aden Yaman, menggiring manusia dari timur hingga ke barat. Ya, Bapak Ibu, ketika yang 10 ini terjadi, dari mulai yang 7 Bapak Ibu, dari mulai yang 7 sampai yang 10 terjadi, orang-orang beriman sudah tidak ada di muka bumi. Kenapa demikian? Karena orang beriman akan dicabut nyawanya serempak. Ya, satari horiham min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Hijaz al-makan ma bainal Makkah wal Madinah wal Hijaz. Tempat yang terbentang antara Mekah dan Madinah, itulah Hijaz. Berarti angin ini akan berhembus dari Saudi Arabia. Tusanna iliyin, angin ini beri nama iliyin, angin kelembutan. Lembut sepoi-sepoi. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi miqdar dzarratin min iman illa qabadathu. Angin ini tidak melewati seorang pun yang ada iman dalam hatinya, walaupun sebesar biji zarah, Allah cabut nyawanya. Jamaah, jadi kalau nanti ada angin sepoi-sepoi, jangan senang. Jangan-jangan itu ilit, lari ke rumah, jangan di luar rumah. Nanti kalau kita di luar rumah dan ada angin itu datang, enak sekali angin sepoi-sepoi. Ternyata angin ilit, gak matilah nanti seketika. Ya, semuanya cabut. Walaupun imannya cuma sebesar biji sawi, dicabut oleh angin ini serempak. Ya. Maka habislah orang-orang beriman di muka bumi. Fayamku syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk. Laisa lahum imanullah bimithli dzarrah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Allahu Akbar. Merekalah yang akan tersisa dan merekalah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Inna syiraran nasi fil alam alladhina ja'athumus sa'atu baghtatan. Tadi ayatnya saya baca. Ya, kita baca dalam salat tadi, surat Qaf. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi, makhluk di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi. Laisa lahum imanun bi rizqi dzarra, mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah. Ya Rasulullah, apakah tidak ada orang Islam pada saat itu? Oh, banyak umat Islam di muka bumi saat itu. Lakinna laisa lahum iman, tapi mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Aina imanuhum ya Rasulullah? Di mana iman mereka ya Rasulullah? Ya bi'adina bi'ardi minad dunya. Mereka menjual iman mereka demi pangkat di pundak. Ya, para militer, polisi, banyak yang menjual imannya dengan pangkat di pundakan, demi pangkat di pundak, atau demi jabatan, atau demi triliunan. Masya Allah, dia jual iman. Itulah makhluk yang terburuk di muka bumi, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Sudah ada mereka yang seperti itu, Bapak Ibu? Banyak. Berarti mereka datang, kita harus pulang kepada Allah. Sudah siap? Jamaah? Oi jamaah, mau masuk surga? Ragu jawabnya. Bapak-bapak nggak jawab, kayaknya nggak berminat bapak-bapak ini. Jamaah mau masuk surga?
Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung hari ini. Oh enggak. Masih betah di Rumbai rupanya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang menarik di sini adalah kita bahas yang pertama ini Bapak Ibu. Bagaimana matahari bisa terbit dari barat? Ya Bapak Ibu, dulu rame yang namanya planet X, planet Nibiru. Ya, planet Nibiru rame sekali waktu itu. Kemudian saya sempat membahasnya, dan gara-gara saya membahas itu orang-orang mengatakan, oh si peramal, dukun, dusta, penyebar hoaks. Rahmat URB mengatakan kiamat terjadi 2022. Allahu Akbar. Dahsyat sekali fitnahan itu, apa yang sekalian mati Allah. Bapak Ibu dan Rasulullah Ta'ala, dulu rame yang namanya Nibiru. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Mudah-mudahan filenya masih ada. Ini dia, masih ada. 直径400キロの巨大隕石が衝突したとき、 Ilmuwan 何が起こ antariksawan dari seluruh dunia, mereka pada saat itu ramai berbicara, mendiskusikan tentang 地球物理学を専門 akan menabrak bumi のもと、 datangnya planet X. Mereka menamakan Nibiru. 隕石の大きさやその衝突 Orang-orang Jepang mereka berpersepsi bahwa planet ini kecil, lebih kecil dari bulan, tapi dia lurus menabrak bumi. Sehingga pecah dia dan magma yang dikandungnya tumpah memenuhi bumi. 400キロ Inilah kiamat versi ilmuwan 本州 Jepang. の幅を超え Tapi る saya tidak yakin kebenarannya, karena ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Karena setelah terjadinya musibah tadi, ya bumi tetap masih ada kehidupan, orang beriman, dan Dajjal masih belum mati. 場所は日本の船に Ya, Bapak Ibu sekalian, 400キロの datangnya Dajjal itu teknologi sudah tidak ada. Semu'atum ila ma bada'atum, semu'atum ila ma bada'atum, kata Rasulullah. Ketika kemarau panjang 3 tahun itu datang, pada saat itu bumi akan kehilangan teknologi. Kemarau dan hilangnya teknologi, penyebabnya adalah datangnya benda langit. Dan ini sesuai dengan tinjauan sains dan teknologi. Kesesuaian antara Quran dan hadis. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini versi Jepang. Kira-kira kita lihat jatuh di mana? しかし隕石があまりに巨大なため不気味なほどゆっくりに見えます。 Versi orang Jepang kecil tapi menabrak bumi sehingga mengakibatkan apa? Tumpah semua magmanya. 再び隕石となって地球 Seperti inilah nanti bumi gambarannya. Apa sekali mati Allah. そのヒマラヤ山 Kita 脈 lihat Himalaya mencair esnya, まもなく蒸発しています laut mengering, membara, pulau demi pulau, benua demi benua pun akan hilang airnya. 衝突から1日 Nah, で habis tuh. ついに地球が Berarti tidak ada tersisa kehidupan versi ini. Ini tidak benar. Karena kata Rasulullah SAW, setelah matahari terbit dari barat, itu bumi akan tetap ada kehidupan. です運動に巻き Nah, kita lihat kira-kira jatuhnya di mana. 深い水は Nah, inilah gambaran bumi ketika planet ini terjadi, Bapak. Peristiwa ini terjadi. 4000メートルの大西洋もそして太平洋も干上がっています。直径400キロの Beginilah wajah bumi ketika peristiwa ini terjadi. Ini asumsi ilmuwan 生 Jepang. 物を根絶やしにしてしまうような恐ろ Nah, しい出 kita 来 lihat 事なの sama-sama. Nah, ini Australia, ini Indonesia, nah, ini Rumbai ini. Cuma sejengkal rupanya ini. Ini tidak benar, tidak masuk di akal, dan tidak sesuai dengan Quran hadis. Ternyata saya cari lagi data, Allahu Akbar. Yang sesuai dengan data adalah apa yang dikemukakan oleh NASA. Sepakat tuh saya dengan NASA. Jadi benda langit ini sangat besar. Sangat besar. Ya, sangat besar. Dan benda langit ini dia tidak nabrak bumi. Ya, saking besar dia tidak nabrak bumi. Cuma rotasi apa arah pergerakannya mendekat ke bumi saja, mendekat ke tata surya kita. Karena benda langit ini sangat
besar volumenya, ya lebih besar dari bumi. Ada yang mengatakan 300 kali lebih besar dari bumi. Akibatnya apa? Bumi dia tertarik oleh gravitasi, gaya tarik benda ini. Tapi karena bumi terikat dengan gravitasi kepada matahari dengan 7 planet yang lain, maka bumi bertahan. Tertarik oleh matahari dan tertarik oleh benda langit ini. Akibatnya apa? Bumi bergoyang. Saat itulah banyak terjadi gempa. Ini yang disebut dengan megatrash. Ya, akan ada gempa yang dahsyat. Ibarat orang tarik tambang, Bapak Ibu. Kalau tarik tambang sama-sama berat gimana? Wajahnya begini? Atau begitu kan? Oh, bergetar. Inilah gempa. Menggerut, maka akan terjadi banyak gempa dan gempa tektonik. Ada orogenesa dan epirogenesa. Akan terjadi bumi ini beradu di atas. Nah, itulah yang disebut dengan terjadinya patahan dan lipatan. Sampai ini sesar Lembang ini di Bandung, Jawa Barat ini dikhawatirkan sedang terjadi. Makanya banyak tanah belah-belah sekarang. Ah, itu dia Bapak. Ini sedang terjadi prosesnya. Dan karena makin lama makin berdekat, pantulan cahaya matahari panasnya sampai ke bumi, itulah yang mengakibatkan terjadinya kemarau banjir. Masuk di akal kan? Sesuai dengan Quran dan hadis dan sesuai dengan sains. Makin lama makin dekat, bumi makin tertarik. Nah, bumi tidak tertarik begitu, tapi bumi mulai bergeser. Nah, terjadilah pergeseran. Utara bergeser, ya. Selatan pun, nah, utara bergeser, selatan bergeser ke sini. Jadi bumi bergeser begini. Nah, terjadilah perpanjangan waktu. Ya. Saya alaikum lailun tulu akasana satilayarin. Ini ada dalam Sahih Muslim, Sarah Nawawi. Akan datang pada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Jadi akan datang satu malam ini panjangnya 2 kali 24 kali 3 kali 24 jam. Ternyata ada seorang awak NASA yang sudah mengatakan ini. Saya baca dalam jurnal NASA, dia dari Dr. Dimitrov, orang Rusia. Dia mengatakan, in the future, the world will be in the darkness all out in 3 days without sun. Suatu saat nanti bumi akan mengalami kegelapan 3 hari berturut-turut tanpa matahari. Dia cari agama yang menerangkan tentang ini. Ketemulah dengan seorang ulama di Kazakhstan. Ya, kalau tidak salah Kazakhstan. Dan diterangkan oleh ulama tadi hadis yang tadi saya bacakan, dia masuk Islam. Bapak Ibu, Allahu Akbar. Nah, itulah kenapa Rasul katakan akan datang satu malam yang panjangnya 3 malam. Itu tadi kata bumi, nah bergeser begitu. Maka akan terjadi perubahan iklim. Yang tadinya kering akan dingin, yang tadinya dingin akan panas Bapak Ibu. Dan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Satu saya perlihatkan. Yang tadinya panas jadi hijau Bapak Ibu. Betul Ustaz, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu. 2018 saya bersama jamaah umroh plus Aqsa, kami dari Jeddah ke Madinah dulu Bapak Ibu. Ini yang terlihat sepanjang perjalanan seperti ini. Dan ini tanda kiamat telah dekat kata Rasulullah. La taqumu sa'ah. La taqumu sa'ah hatta taruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan melihat tanda Arab yang tadinya tandus kering akan hijau berpadang rumput. Ini November 2018. Sepanjang perjalanan saya ngobrol dengan supir, Masya Allah. Hal tazakarta ya sa'ik ya qaid. Bi hadis Rasulullah an ashrati sa'ah. An tarudal arabu murujan wa anhara. Ya, arul arabi murujan wa anhara. Ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tanah Arab yang tandus kering akan hijau berpadang rumput dan muncul sungai-sungai di sana. Allahu Akbar. Terbalik. Nah ini padang rumputnya Bapak Ibu. Ada tandusnya terlihat? Terlihat padang pasirnya? Tidak. Dan ini Bapak Ibu kalau umroh kedua biasanya jamaah Indonesia itu ke Girona. Nampak di mata kita. Girona adalah mikot Siti Aisyah yang paling dekat ke Ka'bah. Nah kalau kita menyusuri belakang Girona, ya mikot yang kedua ini, kita akan menyaksikan ini sampai di tempat sunyi. Ini Mekah Bapak Ibu, luar biasa. Allah. Iya, ini backsoundnya backsound alami. Apa komentar Kang Gilang sekarang kota Mekah sudah mulai menghijau? Luar biasa pengalamannya. Setelah kita belusukan menjadi konten kreator, kita jadi mengetahui lah ternyata kota Mekah itu
tidak tandus terus. Iya. Bagian wilayahnya ada tempat yang seperti ini, bahkan air mengalir tuh Kang Ahmad. Ini airnya, bener-bener transparan ya, seperti Jernih ya. di kampung Aqua di Iya. daerah. Ya, ini mengalir di pinggir-pinggir sawah biasanya. Kan Hati-hati nih, itunya nih. Nah ini Bapak, ini Mekah ini. Dan tempat yang dingin makin beku. Amerika sudah mendapatkannya. Ini Amerika Bapak Ibu. Sadarkah kita? Bumi sedang bergeser sekarang Bapak Ibu. Ini prosesnya sudah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dunia menahan napas ketika Amerika Serikat negara yang selama ini dianggap paling kuat tiba-tiba membeku oleh badai salju ekstrem. Laporan menyebutkan ketebalan salju mencapai 3 hingga 5 meter. Itu Bapak Ibu sekarang panjang sekali. Dan negara yang dulunya dingin sekarang menjadi panas. Masya Allah, Allah Akbar. Bapak Ibu sekalian yang mati Allah, Australia. Di saat Amerika membeku, Australia memanas. Saking panasnya, ikan-ikan matang di sungai-sungai gitu. Sungainya mendidih loh Bapak Ibu. Ikan tuh matang terapung. Ini pemberitaan. Liputan 6 ya, SCTV juga meliput di Canberra. Ikan-ikan pada mati ya. Sampai ribuan Bapak Ibu dari atas utara. Ini sudah terjadi. Bumi sudah bergeser. Allahu Akbar. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian mati Allah. Ya. Panas. Nah kemudian makin lama makin dekat. Nah ini nih, di saat Amerika membeku sampai minus 52 derajat Celcius, Australia memanas. Allahu Akbar. Nah begini nih. Arab Saudi menghijau kan? Luar biasa. Ya. Rumbai gimana Rumbai? Aman-aman saja. Oh dimanja sama Allah. Ketika mendekat ke bumi saat itu magnet bumi tertarik oleh benda lagi ini. Tersedotlah magnet bumi. Bumi saat itu bergoncang. Saat kesedot maka teknologi hilang. Kapal tidak akan bisa terbang. Listrik menghilang Bapak Ibu. Selain Mbak. Listrik akan mati. Kita tak akan punya listrik lagi selamanya sampai hari kiamat. Ya, telepon tidak akan berfungsi. Maka kalau punya HP jangan terlalu mahal, nanti gak kepake. Ya, kalau yang mahal-mahal Ustaz gimana? Sini buat saya saja. Tidak, kita kembali semua atom ila ma badatum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali. Subhanallah. Maka kemudian benda langit ini pergi menjauh ke bumi, bumi kembali aman, utara kembali ke utara, selatan ke selatan. Tapi jangan lupa, ketika bumi bergerak, utara bergeser, bumi juga bergerak. Nah, oleh yang begini. Akibatnya apa? Barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Ketika utara kembali ke makamnya, selatan ke selatan, posisi barat ada di timur dan posisi timur ada di barat. Maka ketika matahari terbit terlihatnya di mana? Di barat. Itulah tanda yang pertama. Fadalikahin, fadalikahin. Itulah hin. Terbitnya matahari dari barat. Wa idza tala'at min maghribiha wa ra'aha an-nas amanu ajma'un. Dan jika matahari terbit dari barat, manusia menyaksikannya, berimanlah mereka semuanya. La yanfa'u nafsan imanuha. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Sayang sekali kata Rasulullah. Iman saat itu tidak berfungsi. Orang yang tidak beriman saat itu mereka beriman, dia tidak berfungsi. Au kasabat fi man khaira, atau orang yang beriman tapi STMJ. Salat terus maksiat jalan. STMJ. Ketika dia mau hijrah bertobat, pintu tobat sudah tertutup. Man taba qabla ghurabi syamsi min maghribiha qulibat qabila taubatu. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, dia akan diterima taubatnya. Maka bertobatlah, berhijrahlah mulai dari sekarang. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi ketika apa? Ketika ini terjadi. Bapak Ibu perhatikan, ini sudah ada pada tuh. Sayang sekali. Nah. Second sun as seen in Asia, early March 2011. Ini yang terjadi 2011. Perhatikan Bapak Ibu, ada apa ini? One is from Bangkok, and Ada dua matahari saat itu. Apakah itu benda yang dimaksudkan? Wallahu a'lam bishawab. Di dunia viral, di Indonesia tidak viral. Aneh.
And the next one here, Saya cari datanya, Pak. what looks to be Ada di mana-mana. Ini saya perlihatkan videonya. Tapi kok Indonesia diam-diam saja? Saya nyalakan semua stasiun televisi. Ternyata di Indonesia sedang rame. Rame apa? Perkahilan antara Dewi Persik dengan Julia Perez. translate for you. I don't know. Itu lebih penting daripada ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Bapak Ibu atas SWT. Ini di Taiwan. Lihat. You have to wonder if this Apakah ini yang disebut Nibiru? Wallahu a'lam bishawab. Tapi Indonesia tidak viral. Kenapa? Ada ustadznya. Nanti ustadznya benar. Laku nanti ustadznya diundang di mana-mana. Allah Akbar. Bapak Ibu, baik. Dan ini di New York. Perhatikan ini di New York. 2011, awal Maret, early Maret 2011. Mereka keluar menyaksikan fenomena yang mungkin seumur hidup belum pernah terjadi. Perhatikan Bapak Ibu. Ini di langit-langit. Ini matahari kita yang sekarang sedang terbit menerangi kita. Jadi ketika geopolitik memanas, perang di mana-mana, Allah pun sedang menata akhir zaman ini sampai pada titik akhir ya. Bapak Ibu, yuk segera bertobat. Maka harta kita nanti kalau kita tumpuk dia tidak berguna. Yuk kita gunakan untuk fisabilillah. Pertarungan akhir zaman ini sedang dimulai. Rasulullah SAW sudah wafat meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Tapi demi Allah, pertarungan antara hak dan batil tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Hayatuna hadi asiratun bainal haqq wal batil. Wa hadhihi al-asirah la tantahi bi wafati Nabi Rasulullah SAW. Bal tastamir ila nihayatiha. Allahu Akbar. Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Dan wafatnya Rasulullah SAW tidak berhenti, tidak menghentikan pertarungan ini. Sekarang ada pada babak finalnya. Maka beruntunglah orang yang faham dengan ini Bapak Ibu.